Kadang suka mikir, kenapa ya aku itu berbeda? Kenapa ya aku tuh tidak seperti orang lain? Kenapa mereka di luar sana tuh bisa jauh lebih beruntung daripada aku? Ngerasa kayak, kenapa aku ini jauh berbeda? Ngerasa seperti banyak sekali kurangnya. Bukan karena gak bersyukur. Aku gak tahu kenapa, tapi yang pasti mungkin memang setiap orang tuh udah memiliki kehidupannya tersendiri. Dan kadang emang manusia tuh lupa bahwa untuk apa kalau terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Karena hal itu tuh gak akan ada habisnya. Tapi terkadang, ya namanya manusia juga bisa lalai juga. Kadang ngerasa kayak diri sendiri ini adalah orang yang paling tidak bahagia. Padahal ada banyak kebahagiaan yang selalu kamu dapatkan, tapi kamu selalu ngerasa bahwa diri kamu tuh gak bahagia. Coba deh, akhir-akhir ini mungkin kamu lagi ngerasa kayak diri kamu tuh jauh dari kata itu. Tapi ketika kamu lagi ngerasain bener-bener definisi kebahagiaan, kamu pun juga pasti akan ngerasain kan, oh ternyata aku pernah sebahagia ini. Tapi ketika lagi ngerasain down, seketika kamu selalu menganggap bahwa diri kamu tuh gak pernah bahagia. Karena kamu lupa bahwa sebelumnya tuh kamu udah pernah sebahagia itu. Tapi gak apa-apa, ya namanya manusia tuh, kalau misal keadaan tuh lagi gak baik, memang kadang kita ngelupain banyak sekali hal yang udah pernah terjadi dalam kehidupan kita. Dan salah satunya itu bahagia. Dan gak ada yang bisa menyalahkan juga. Karena memang kalau keadaan lagi down tuh susah banget berpikir jernih. Ayo, siapa yang suka kayak gitu? Ya aku harap sih kalian semua enggak ya. Karena aku tuh seberusaha mungkin buat buat terus ngasih hal-hal positif. Walaupun karena aku mikir kayak, aku nih berhasil gak ya? Aku bisa gak ya? Aku mampu gak ya? Ya banyak sekali perasaan yang timbul dalam diri aku. Ngerasa bahwa aku nih belum bisa. Tapi aku selalu yakin bahwa aku bisa memberikan hal positif buat kalian semua. Hai semuanya, apa kabar? Maaf banget ya, setelah berhari-hari, bahkan udah hampir mau 2 minggu aku gak upload. Jujur, kayaknya ini upload terlama aku deh. Karena biasanya tuh aku paling seminggu gak sih? Seminggu pasti itu udah upload. Dan ya sebelumnya aku minta maaf juga. Mungkin emang hari ini aku uploadnya tuh mungkin bagi kalian ngerasa kayak ada yang beda. Jadi lama banget aku gak muncul lagi karena sebelumnya aku sempat drop. Dan itu mengganggu aku banget dan aku gak bisa untuk beraktivitas. Dan sekarang aku bersyukur banget karena bisa nemenin kalian lagi di malam hari ini. Oh ya, sebelum berlanjut seperti biasa, aku udah lama banget gak nanyain kabar kalian. Gak nanyain keadaan kalian. Gimana hari ini? Apakah semuanya baik-baik aja? Apakah hari ini jadi hari yang baik buat kamu atau tidak? Ya setelah sekian lama aku gak nanya, semoga hari kamu tuh berjalan dengan baik dan ya kamu bisa melatih semuanya. Walaupun memang kadang kamu ngerasa kayak, ya kamu begitu capek banget gitulah. Dan ya ada banyak hal yang bikin kamu ngerasa hampir ingin menyerah. Tapi di balik itu semua, kamu mampu dan kamu bisa untuk melatih semuanya. Oh iya, sebelumnya aku mau minta maaf ya sama kalian. Minal aizin wal faizin, dan mohon maaf lahir dan batin. Maaf juga kalau misalnya ada salah kata, kalimat, ucapan aku yang emang itu kurang mengenakan buat kalian semua. Aku minta maaf ya. Dan untuk kali ini mungkin aku akan sedikit membahas mengenai permasalahan yang suka ada dalam diri sendiri lah. Oh iya,
Tapi sebelumnya aku mau sedikit bacain cerita dari kalian deh. Sebenarnya di hari raya ini tuh banyak orang-orang yang ngerasa gak bahagia. Dan aku seperti sih kayak, oh kalian tuh di hari raya ini tuh sharing sama aku apa yang kalian rasain, dan aku seneng banget untuk menerimanya. Dan dari kalian semua ngerasa bahwa hari raya ini hari yang mungkin ketika orang lain berbahagia, kamu ngerasa kayak sedih banget. Karena mungkin kamu gak bisa ngerasain kebersamaan itu, kamu gak bisa ngerasain momen-momen indah yang orang lain rasain. Dan ya, ketika orang lain bahagia, kamu cuma bisa ngerasa kayaknya hidup kamu tuh sepi dan sunyi banget. Karena kamu ngerasa kamu gak bisa untuk ngerasain semua itu. Dan di sini aku cuma mau bilang, bukan berarti kamu mendapatkan kehidupan yang tidak membahagiakan. Memang setiap orang tuh udah memiliki cerita kehidupannya tuh tersendiri. Mungkin ada yang dimana mereka tuh mendapatkan kebahagiaan dengan cara lain, dan setiap orang itu berbeda-beda. Dan aku tahu kok, memang rasanya gak enak banget ketika kita gak memiliki waktu kebersamaan itu, entah sama keluarga, sama orang-orang terdekat, tersayang, dan lain sebagainya. Tapi aku mau bilang, kamu adalah termasuk orang yang hebat banget. Karena kamu bisa untuk menghadapi segala hal sulit yang udah kamu lewati sampai detik ini. Dan kamu gak perlu ngerasa bahwa diri kamu tuh adalah orang yang paling tidak bahagia. Tuhan tidak pernah salah memilih hambanya untuk diberikan ujian, karena Ia tahu pundak siapa yang paling kuat. Dan walaupun emang sekuat apapun manusia, pasti ada perasaan dimana dia ngerasa kayak down banget. Dan butuh penopang untuk dia bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Dan itu semua gak ada yang salah kok. Dan kalau misal kamu ngerasa kalau diri kamu tuh berbeda, kamu gak boleh mengasumsikan diri kamu bahwa kamu adalah orang yang paling tidak pernah merasakan kebahagiaan. Kamu tahu gak sih, kenapa aku tuh pengen banget ngebahas kayak perbedaan ini, soal kebahagiaan dan lain sebagainya. Sebenarnya aku gak ada maksud apa-apa, karena memang aku pengen kalian tuh gak sendiri. Kalian tuh ada aku, ada orang-orang yang peduli sama kalian gitu. Mungkin kalau misal kamu ngerasa kalau diri kamu berbeda, lihatlah, di muka bumi ini setiap orang tuh memang memiliki perbedaannya tersendiri. Bukan berarti kekurangan kamu dan kelemahan kamu itu dijadikan alasan untuk kamu bahwa ya kamu tuh adalah orang yang tidak pernah merasakan kebahagiaan. Padahal dibalik semua itu ya, setiap orang tuh memiliki perbedaannya. Coba keluarin unek-unek apa yang pengen kamu sampein. Karena aku gitu tahu, kalau misalnya ada orang cerita, kamu mau ngomong apa, keluarin aja unek-uneknya, gak apa-apa. Pasti yang ada di pikiran tuh kayak, Tuhan, kenapa ya aku berbeda? Kenapa aku ngerasa bahwa aku adalah orang yang paling jarang banget merasakan kebahagiaan? Kenapa ujian aku yang begitu berat? Kenapa harus aku lagi, dan aku lagi? Kenapa nggak orang lain aja? Kenapa harus aku? Mungkin itu yang selalu ada dalam pikiran kamu, kenapa harus aku? Dan aku akan bilang, kamu tahu nggak, di balik semua yang udah Tuhan berikan ke kamu, kalau misal kamu bertanya-tanya, kenapa harus aku? Jawabannya, karena kamu adalah manusia pilihannya. Karena kamulah bisa membuktikan, dan kamu juga manusia pilihannya, bahwa kamu adalah manusia yang hebat dan tangguh. Ya walaupun aku tahu tidak semua manusia itu bisa kuat dan tangguh ketika menghadapi ujian yang menerpa kehidupannya. Tidak semua manusia itu memiliki kekuatannya tersendiri, dan yang dimana energi dia itu akan selalu habis ketika menghadapi berbagai macam problem yang terjadi dalam kehidupannya. Dulu tuh, singkat cerita ya,
Pokoknya aku kayak sharing aja lah. Dulu tuh aku pernah tahu, bahkan ketika ketika account aku lah, kayaknya aku pernah sharing gak sih? Aku pernah tuh sharing kayak soal YouTube aku kan. Ketika aku udah sesemangat mungkin, seberusaha mungkin gitu, dan niat aku emang aku pengen ngebangun suatu konten yang dimana kita bisa saling melengkapi, kita bisa saling merangkul, dan kita bisa saling memeluk satu sama lain. Dan di situ aku ngerasa ada titik down aku banget. Aku ngerasa kayak kenapa harus aku yang mendapatkan ujian yang begitu berat? Kenapa di saat aku udah berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan keinginan aku untuk ini mana ya? Aku pengen kita semua tuh bisa saling merangkul satu sama lain. Dan ketika pada saat itu aku ngerasa kayaknya emang ini tidak bisa diselamatkan. Kayaknya emang ini ujian aku berat banget. Kayak aku nggak tahu ya aku udah pernah sharing atau enggak perihal akan aku. Dan itu terjadi bukan 1-2 kali aja. Bahkan kalau misalnya kalian menganggap bahwa aku ini ada di titik sekarang tuh kehidupannya tuh enak, padahal enggak. Karena untuk kita bisa ada di titik dimana kita untuk mencapai keinginan yang kita mau, itu prosesnya tuh panjang. Dan kamu gak bisa menilai seseorang dari apa yang mereka lihat aja. Oh dia mah enak ya, gini gitu dan lain sebagainya. Padahal dia pernah ada loh di ujian terberatnya. Dan disitu aku ngerasa kayak aku tuh gak ada kepikiran sama sekali buat menyerah. Karena aku tahu bahwa setiap orang tuh dia memiliki ujian yang tersendiri. Dan kita sebagai manusia tuh cukup menerima dan berusaha untuk melewati setiap ujian yang ia berikan. Dan itu sih, mungkin kalau misal kamu ngerasa kayak kenapa harus kamu yang menerima semuanya, kenapa harus kamu yang ngerasain seberat ini, kenapa harus kamu yang selalu ngerasa sesedih ini, kenapa harus kamu yang kebahagiaan tuh banyak diambil oleh Tuhan. Dan semua pertanyaan selalu aja berkaitan tentang kenapa harus aku. Coba, kalau kayak gitu, apa yang bisa kamu jawab? Hey, setiap orang itu udah memiliki problemnya tersendiri. Ada orang yang dimana dia lebih besar problem itu ke keluarga, ke orang terdekat, ke hubungannya, dan ke yang lainnya. Dan menurut aku, kita gak boleh sepatutnya tuh ngerasa bahwa kita tuh adalah orang yang paling buruk, orang yang paling jarang banget mendapatkan kebahagiaan, dan orang yang paling banyak banget ditimpa ujian dan musibah. Sedangkan orang sekitar kamu aja gak ngerasain hal yang sama. Dan kalau kamu berpendapat bahwa orang lain tidak akan merasakan sebelum mereka merasakan apa yang kamu rasakan, jangan merasa bahwa orang lain tuh tidak mengerti apa yang kamu rasain sebelum mereka merasakan. Karena setiap ujian yang orang lain dapatkan ataupun kita, itu tuh berbeda-beda. Dan kamu gak boleh ya mendefinisikan kalau diri kamu tuh gak pernah bahagia. Hei manusia hebat, manusia yang selalu kuat, walaupun kadang keadaannya tuh hancur, rapuh, dan rasanya hampir ingin menyerah. Buang pikiran-pikiran negatif dalam pikiran kamu. Buang hal-hal buruk dalam diri kamu. Aku gak tahu apa yang terjadi dalam diri kamu. Aku gak tahu hal berat apa yang udah kamu lewati setiap harinya. Dan aku juga gak tahu apakah hari ini kamu dalam keadaan baik ataupun tidak. Kamu bisa melatih semuanya sebaik mungkin dengan caramu sendiri. Berusahalah menjadi lebih baik dan berusahalah menjadi lebih tegar dan bersyukur atas apa yang Tuhan berikan ke kamu. Kita tidak pernah tahu apakah yang Tuhan berikan selama ini adalah hadiah yang tertunda untuk kamu,
Kita semua gak ada yang tahu. Bisa jadi apa yang kamu rasakan hari ini adalah hadiah yang akan Tuhan berikan di akhir nanti. Memang kalau berbicara soal kehidupan tuh, semua tuh pasti gak ada yang enak. Semua tuh pasti berat ya gak sih? Karena proses pendewasaan setiap orang dan kehidupan dewasa setiap orang itu beda-beda. Dan semua tuh gak mulu tentang kebahagiaan aja. Gak mulu tentang apa yang kamu mau tuh harus selalu terwujud gitu loh. Enggak. Karena kita tuh harus membiasakan diri untuk menerima sesuatu hal yang mungkin tuh sulit untuk kamu terima. Berusaha untuk mengikhlaskan semuanya dan berusaha untuk bersyukur karena apapun yang terjadi, ini adalah kehendak Tuhan dan bukan kita yang menginginkan. Mungkin kau pernah ya, aku nggak nganggap kalau aku tuh kayak mengada-ngada tuh gimana. Kalau misal kamu berpendapat bahwa Kak April ini orangnya gampang banget ngomong, Kak April nggak tahu apa yang kita rasain. Iya, kan aku selalu bilang, aku emang nggak tahu apa yang kamu rasain, tapi setidaknya kamu bisa berbagi dan aku bisa memahami kamu walaupun itu hanya 1% aja. Coba deh, selama ini mungkin kamu udah terbiasa untuk apa-apa sendiri. Kamu udah terbiasa untuk menghadapi sendiri, hingga kamu ngerasa bahwa kamu mungkin gak butuh orang lain. Kamu gak butuh tempat di mana kamu bisa ngeluarin apa yang kamu rasain. Padahal, jauh di dalam hati kamu dan pikiran kamu, ada pikiran dan yang dimana itu selalu menjadi OVT kamu setiap malam. Aku emang gak tahu apa yang kamu rasain, cuman aku cuma mau berpesan. Kamu gak mesti nyalahin diri kamu karena kamu selalu dapat ujian yang begitu hebat dari Tuhan. Kamu gak perlu nyalahin diri kamu karena kamu adalah seseorang yang jarang mendapatkan kebahagiaan. Kalau kamu selalu bertanya kenapa harus aku dalam keadaan dimana kamu down dan penuh emosional, coba deh ingat lagi diri kamu. Bahwa sebelum ada di titik sekarang tuh kamu udah melatih banyak sekali hal. Dan itu udah menjadi proses di mana kamu bisa ada di titik sekarang. Bukan berarti Tuhan gak sayang, bukan berarti Tuhan gak memberikan kamu kebahagiaan. Memang setiap orang tuh memiliki kebahagiaannya tersendiri dan mendefinisikan setiap kebahagiaan itu berbeda-beda. Kita gak bisa selalu menyamakan diri kita dengan orang lain hanya karena kehidupan kita berbeda. Ada seseorang yang dimana dia jarang mendapatkan ujian, tapi lebih banyak kebahagiaannya. Ada juga orang yang sebaliknya, atau bahkan orang yang lebih terpuruk daripada kamu. Bahkan di luar sana, ada banyak kok orang yang lebih daripada kamu. Bahkan mereka bisa tetap bersyukur. Karena kuncinya itu kita harus selalu bersyukur. Bagaimanapun, gimana pun, dan mencoba untuk berdamai untuk setiap hal yang mungkin susah untuk kamu terima. Mungkin kamu akan bilang bahwa semakin kamu berdamai akan semakin sakit. Justru kalau buat aku, semakin kita berdamai, semakin kita bisa mengenal diri kita sendiri. Semakin kita bisa paham dan ngerti sama diri kita sendiri. Sebenarnya apa sih yang diri kita butuh ini? Apa sih yang harus kita lakukan? Dan apa yang harus kita selesaikan gitu loh. Karena gak selamanya tuh kamu harus stuck di titik ini terus. Gak selamanya kamu harus seperti ini terus. Setiap orang tuh berhak berubah menjadi yang lebih baik. Setiap orang berhak merubah dirinya untuk menjadi versi yang paling terbaik. Setiap orang berhak untuk itu. Yang gak berhak dan yang gak perlu dilakukan, setiap menghadapi hal apapun, permasalahan apapun, ia memilih untuk menyerah. Ia memilih untuk jalan yang dimana ia harus mundur dulu sebelum berperang. Walaupun emang ia udah tahu konsekuensinya kayak pasti ini akan capek lagi, pasti ini akan menguras energi lagi. Lebih baik kita berjuang melawan permasalahan tersebut dan menghadapinya hingga selesai daripada harus mundur sebelum kamu
melakukan apa-apa untuk dirimu sendiri. Karena bagaimanapun juga, menyerah bukanlah jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap masalah. Dan kamu gak perlu ngelakuin hal itu. Kalaupun kamu ngerasa jadi orang yang berbeda dari kebanyakan orang, tapi kamu bersyukur, harusnya kamu bersyukur. Kenapa aku gak berhenti-berhenti bilang itu? Karena belum tentu orang lain bisa sekuat kamu. Belum tentu orang lain bisa setangguh kamu. Dan belum tentu orang lain bisa sehebat kamu. Taulah ukur kebahagiaan setiap orang itu beda-beda. Dan kemampuannya setiap orang juga berbeda-beda. Jadi stop bandingin diri kamu sama orang lain. Karena hal itu tuh gak ada untungnya. Berusaha menerima segala hal apapun yang sulit untuk kamu terima. Berusaha untuk bersyukur setiap hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu. Kita gak bisa menyalahkan keadaan dan kita gak bisa menyalahkan dunia. Mau bagaimanapun dan gimana pun, kehidupan tetaplah berjalan. Kuncinya satu, yaitu kamulah yang menjalani kehidupan kamu sendiri. Baik buruknya, jatuh bangunnya, rintangannya, semua itu akan kamu lalui dan kamu hadapi. Karena kehidupan dewasa itu tidak melulu tentang apa yang kamu inginkan, itu akan selalu terwujud. Kalaupun tidak, berarti memang perlu usaha dan kerja keras yang lebih lagi untuk mewujudkan itu semua. Dan jangan lupa untuk kasih waktu untuk dirimu sendiri. Karena mungkin selama ini kamu juga udah terlalu lelahan sama semuanya. Maka dari itu pentingnya untuk ngasih waktu dan ruang untuk dirimu sendiri. Oke? Ya sebenarnya tuh kalau aku bawain konten tuh aku nggak berharap ataupun aku minta kalian buat dengerin omongan aku, nggak sama sekali guys. Karena memang setiap orang itu memiliki caranya tersendiri lah dalam menghadapi dirinya sendiri dan persoalan-persoalan kehidupan yang ia jalani. Itu karena kalau kita meminta bantuan orang lain itu hanya sebagai penopang sementara. Karena kuncinya tuh ada di diri kamu sendiri. Aku gak minta kamu buat dengerin semua podcast aku dan menerapkannya gitu. Aku di sini cuma berusaha untuk yuk kita ngerangkul sama-sama, kita meluk sama-sama. Kamu mungkin lagi sedih, tapi aku berusaha untuk meminimalisir itu. Karena bagaimanapun juga, kalau terlalu berlarut-larut itu juga gak akan baik. Ya. Tapi aku selalu bersyukur sama kalian sih, karena kalian udah stay nunggu uploadan terbaru dari podcast aku, terus gak pernah bosen dan selalu support aku hingga aku ada di titik sekarang. Semoga tahun ini jadi tahun terbaik buat aku ya, supaya channel ini bisa 100.000 subscriber. Aku pasti bakal bahagia banget. Dan aku makasih juga karena kalian tuh udah segitu care-nya sama aku, nanyain kemana, dan kemana. Karena emang seminggu yang lalu aku sakit dan sekarang alhamdulillah. Tapi kalau misalnya suaranya masih agak kurang, aku minta maaf ya. Ya, masih agak berat lah dikit. Tapi ya sebelumnya aku minta maaf kalau misalnya banyak kalimat terus ucapan aku yang kurang mengenakan buat kalian semua. Aku minta maaf ya. Oh ya, nanti kita akan bahas tema apa lagi? Mau aku bahas apa lagi coba? Gak apa-apa, bilang aja. Dan makasih juga buat kalian semua udah dengerin episode hari ini. Dan jangan lupa juga follow TikTok aku, April Devi, V-nya 2. Dan aku seneng banget karena bisa nyapa kalian lagi di live TikTok. Karena aku seneng banget tau kalau misalnya udah nyapa kalian di live TikTok. Makanya follow dulu ya, supaya gak ketinggalan kalau aku lagi live. Dan kalau mau sharing bisa DM Instagram aku. Makasih udah dengerin episode hari ini. Jangan lupa bahagia, kurangin sedihnya. Have fun. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita.